Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas tips bagaimana agar kita menjadi pribadi penyabar atas gangguan manusia terhadap kita. Itu yang kita ambil dari risalah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafidhahumallahu ta'ala, dengan judul Al-Umur Al-Mu'inah ala Sabri ala Adal Khalq. Perkara-perkara yang bisa membantu agar kita bersabar atas gangguan manusia. Dan pada kesempatan kali ini kita sampai pada perkara yang ke-18. Namun sebelumnya kita sedikit mengulang 3 tips yang telah kita terangkan sebelumnya, yaitu nomor 14, nomor 14, 15 dan 16. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas, yaitu 3 tips. Tips yang ke-14 yaitu tentang bahwasanya kesabaran itu menjadikan orang yang berbuat zalim itu rujuk dari kezalimannya. Tatkala ada orang yang mengganggu kita, berbuat zalim kepada kita, lalu kita sabar, maka ini diantara sebab hidayah datang kepada orang yang zalim tersebut. Dengan kita sabar, memaafkan, maka orang yang zalim tadi bisa jadi akan bertaubat kepada Allah, menyesal dia, minta maaf kepada kita. Dan ini mungkin tidak terjadi tatkala kita melawan, tatkala kita membalas. Mungkin kezalimannya akan lebih besar lagi. Sehingga ini bisa menolong kita, memotivasi kita untuk menjadi pribadi penyabar. Adapun yang 15, nomor 15, tips yang ke-15, maka sebaliknya, apabila kita membalas, maka bisa jadi keburukan itu akan semakin lebih besar. Ya, tatkala kita dizalimi dengan suatu kezaliman, mungkin kita hanya mendapatkan satu kezaliman saja, celaan misalnya. Tatkala kita dicela dengan satu ucapan, satu celaan, lalu kita sabar, maka celaan yang ada kepada kita hanya satu. Namun tatkala kita membalas, bisa jadi celaan itu akan berlipat-lipat. Yang awalnya dia hanya mencela dengan satu ucapan, tapi karena kita membalas, kita merespon, maka ia pun mencela dengan beberapa ucapan. Dan ini tentu saja merugikan kita. Ya, maka kita hendaknya berpikir, kalau kita membalas, kezaliman itu akan semakin besar kepada kita. Tapi kalau kita sabar, kezaliman itu mungkin hanya satu saja yang menimpa kita. Dan ini hendaknya menjadi renungan kita sehingga kita bisa menjadi orang yang sabar. Adapun yang ke-16, ya, yang ke-16 yaitu hendaknya kita memperhatikan orang yang terbiasa berbuat zalim,
orang yang terbiasa membalas kezaliman, membalas gangguan, maka biasanya ia sendiri akan terjatuh pada kezaliman. Perhatikan, ya. Orang yang terbiasa membalas setiap gangguan, awalnya dia orang yang terzalimi karena dia diganggu. Tapi karena setiap ada gangguan dia selalu merespon dan membalas, maka orang seperti ini tidak akan luput dari kezaliman. Mengapa? Karena mustahil orang bisa dengan cermat menghitung setiap kezaliman sehingga dia membalas dengan yang serupa. Ya, kemarin kita contohkan, tatkala ada celaan yang sampai ke telinga kita, mampukah kita menghitung berapa kata yang diucapkan? Mampukah kita menghitung kata-kata apa yang terucapkan? Ya, mustahil kita bisa menghitung dengan cermat. Yang ada biasanya orang kalau membalas itu lebih dahsyat. Dan kalau kita membalas suatu kezaliman dengan lebih sedikit saja, jadilah kita orang yang zalim. Awalnya tatkala kita menerima kezaliman, kita adalah orang yang mazlum, orang yang terzalimi. Namun tatkala kita merespon dan membalas dengan kadar yang lebih banyak dari kezaliman yang menimpa kita, jadilah kita orang yang zalim. Milih mana? Dizalimi atau menzalimi? Kalau zalimi bersabar, ya pahala menanti kita. Tapi kalau kita berubah menjadi orang yang zalim, tentu siksaan dan hukuman Allah yang akan menanti kita. Dengan demikian, kita hendaknya mengambil pelajaran. Dengan membalas, biasanya ini akan menjerumuskan kita ke dalam kezaliman. Taib. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, yaitu tips yang ke-14, ke-15 dan ke-16. Sekarang afwan tadi salah ya. Harusnya kita masuk pada tips yang ke-17 ya. Kita masuk pada tips yang ke-17. Jadi saya tadi ngomong tips yang ke-18 ini keliru. Tips yang ke-17. Berkata al-muallif hafizahullahu taala Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Qala Syekhul Islam, bagi yang memiliki kitabnya bisa melihat di halaman yaitu 39. Ya, 39. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. As-sabi'a asyar, yang ke-17. Anna hadhil madlamata, sesungguhnya kezaliman ini, allati zulimaha, sehingga orang menjadi terzalimi, hiya sababun, maka ini adalah di antara sebab, imma li takfiri sayyiatihi, bisa jadi dengannya sebagai penghapus dosa-dosanya, dosa-dosa orang yang terzalimi, bukan dosa orang yang menzalimi. Orang yang menzalimi semakin berbuat zalim, semakin berdosa, semakin banyak yaitu kesalahannya. Tapi orang yang terzalimi, dengan dia bersabar, maka bisa jadi ini bisa sebagai penghapus dosanya. Ya, dan ini juga erat kaitannya dengan pembahasan sebelumnya, bahwasanya tidaklah seseorang itu mendapatkan musibah, gangguan, ujian, baik itu kezaliman manusia kepadanya, melainkan ini karena juga dosanya. Nah, jadi dengan itulah Allah akan menghapus dosanya. Auraf idarajatihi, atau sebagai sebab untuk mengangkat derajatnya. Ya, sebagai sebab untuk mengangkat derajatnya. Jadi dengan bersabar atas kezaliman yang ia rasakan, dosanya bisa dihapuskan dan derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Fa idzan taqama, tapi kalau dia membalas, walam yasbir, tidak bersabar, lam takun mukaffiratan li sayyiatihi, maka tentu ini tidak bisa menghapuskan dosanya. Ya. Sebagaimana apa yang tadi kita terangkan, orang kalau membalas kezaliman biasanya itu lebih, ya, tidak semisal, tidak setara, tapi mesti lebih. Jadilah zalim. Nah, orang yang zalim ya tentu dosanya bertambah, bukan berkurang. Tapi kalau bersabar, dosanya akan berkurang, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala rafi'atan li darajatihi, kalau orang tidak bersabar, ia pun juga tidak akan diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini penjelasan dari Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala yang ke-17. Taib. Ta'liq dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Anna hadha sabra mujibun li takfiri sayyi'at, bahwasanya kesabaran ini menjadi sebab dihapusnya dosa-dosa, wa rif'atid darajat, dan diangkatnya derajat-derajat. Fa idzan taqama, namun kalau ia membalas, fawwata ala nafsi hadzal babal azim, maka ia akan kehilangan bab yang agung ini. Ya, dihapuskan dosa, diangkat derajat. 6. Ditakfiri sayyiati wa rif'atid darajat, dihapuskannya dosa-dosa dan diangkatnya derajat-derajat. Taib, ma'asyar muslimin, pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini pembahasan yang sederhana. Tidaklah setiap apapun yang menimpa kita berupa kesulitan, kegundahan, gangguan, sampai pun tertusuk duri, melainkan itu akan menghapus dosa dan mengangkat derajat. Nah, terkadang cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita dan menghapuskan dosa kita adalah dengan mengirimkan orang-orang zalim kepada kita, agar kita bersabar, agar kita memaafkan. Ya. Maka terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada hambanya dengan cara seperti ini. Dan ini hanya bisa direnungkan oleh orang-orang yang bersabar. Kalau kita ingin dosa kita dihapuskan oleh Allah, derajat kita diangkat oleh Allah, sabar. Nah, ini yaitu tips yang ke-17. Lihat, kezaliman ini dengan sabar merupakan sebab diangkatnya derajat dan dihapuskannya dosa. Selanjutnya, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Al-Thamina Asyar, yang ke-18, anna afwahu wa sabrahu, bahwasanya pemaafannya dan kesabarannya, min akbaril jundi lahu ala khasmihi, di antara pasukan terbesar dari dirinya untuk mengalahkan musuhnya. Ya, pasukan itu tujuannya apa? Dikerahkan untuk menaklukkan lawan, untuk mengalahkan musuh. Tatkala ada orang yang zalim kepada kita, maka musuh terkuat kita adalah sabar. Dengan inilah kita bisa menaklukkan musuh kita. Ya, secara zahir mungkin kita nampak kalah, tapi ini hanya anggapan secara zahir saja. Secara hakikat di sisi Allah SWT kita yang menang. Kenapa? Karena kita bisa mengontrol emosi kita, kita bisa menundukkan lawan kita berupa hawa nafsu. Musuh terbesar manusia diantaranya hawa nafsu. Kalau nafsu ini tidak bisa ditundukkan, maka kita pun akan diseret oleh musuh tersebut. Oleh karena itu, sabar adalah pasukan terbesar kita untuk mengalahkan musuh kita. Fa inna man sabara wa 'afa, maka sesungguhnya orang yang bersabar dan memaafkan, kana sabruhu wa afwuhu mujiban li dhulli aduwih,
maka sabarnya dan maafnya itu menjadikan musuh itu terhina. Wa khaufihi, musuh itu takut. Wa khasyatihi, dan takut. Minhu, kepadanya. Wa minan nas, dan kepada manusia. Fa innan nasa la yaskutuna an khasmihi, karena sesungguhnya manusia tidak akan tinggal diam dari musuhnya. Wa in sakata huwa, meskipun ia pun diam. Artinya orang yang terzalimi mungkin diam, tapi manusia yang menyaksikan suatu kezaliman tidak akan tinggal diam. Siapa yang akan dicela? Siapa yang akan dipermasalahkan? Ya yang menzalimi. Fa idzan taqama zala dzalika kulluhu, tapi kalau dia membalas, hilang ini semua. Ya, kemungkinan mendapatkan bantuan dari orang lain yang menyaksikan suatu kezaliman mungkin akan hilang. Tapi kalau kita diam, bersabar, menahan emosi, maka orang-orang yang menyaksikan saat kita terzalimi, maka mereka akan membantu dan menolong kita. Minimal memisahkan kita dari orang yang berbuat zalim tersebut. Dan kalau orang yang berbuat zalim itu masih terus melancarkan kezalimannya, maka kita akan dibela oleh orang lain. Jadi cara Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Lain kata kalau kita melawan. Kalau kita melawan, nanti manusia akan menyaksikan mana yang menang, mana yang kalah. Yang kalah nanti akan ditolong. Ya. Dan kalau ternyata kita yang menang, maka kezaliman ada pada diri kita. Dan manusia pun akan menolong orang yang tadinya menzalimi kita. Ya, jadi sabar. Ini adalah pasukan terbesar kita, yang dengannya Allah akan kerahkan makhluk-makhluknya yang membela kita. Walihada tajidu katsiran minan nas, oleh karenanya engkau menjumpai kebanyakan manusia, idza syatama ghairahu, apabila ada seseorang yang mencela orang lain, au adahu, atau mengganggu orang lain, yuhibbu an yastawfiya minhu, maka dia suka kalau dibalas. Ya, kalau ada orang mengganggu orang lain, dia senang kalau gangguannya direspon. Kalau ada orang yang mencela orang lain, dia semakin tertantang kalau celaan itu ditanggapi. Intinya apa? Orang yang menzalimi itu butuh lawan, butuh timbal balik, butuh respon, sehingga dia bisa melakukan kezaliman berikutnya. Fa idza qabalahu istaraha wa alqa anhu thiqalan kana yajiduhu. Nah, tatkala orang yang berbuat zalim tadi direspon kezalimannya, ya, diladeni, fa idza qabalahu, diladeni kezalimannya, istaraha, maka ia pun menjadi senang. Jadi orang yang zalim itu kalau ditanggapi kezalimannya justru semakin senang. Wa alqa anhu thiqalan kana yajiduhu, dan bisa jadi ini adalah cara dia untuk melepaskan beban berat yang ia rasakan. Ya, orang yang emosi, berbuat zalim, mengganggu, itu sebenarnya punya beban dia. Dan beban ini ingin untuk dia lepaskan, ingin untuk dia hempaskan. Makanya dia butuh sasaran kezaliman. Siapa? Ya kita mungkin jadi sasarannya. Kita dizalimi, kita dihina, dicaci, karena mereka punya beban untuk melepaskan emosi mereka. Nah, kebetulan kita sasarannya. Kalau kita tanggapi, dia akan semakin bisa melepaskan bebannya. Ya, bahasa Jawanya lego. Orang kalau bisa mesu, bahasa Jawa ya, bisa mencela, bisa mencaci, bisa menghardik, bisa menghantam, itu lego. Seakan-akan beban di pundak itu hilang, lepas, terhempas. Dan ini terjadi kalau kita merespon. Tapi kalau kita diam, beban itu masih ada pada dirinya. Ya, maka supaya kita tidak menerima beban dari orang lain, ya sabar. Ya, sabar. Kalau kita sabar, beban yang ada di pundak orang lain itu akan semakin berat.
Pernah kita sampaikan, kalau ada orang mencela, nggak kita tanggapi, mungkin dia akan mencela lagi, mungkin dia akan mencela lagi, mungkin dia akan merasa jengkel sekali kalau tidak ada tanggapan sama sekali. Tapi kalau kita tanggapi, dia akan semakin mengejar kita, semakin puas. Camkan itu. Ya. Jadi pasukan terbesar kita untuk mengalahkan musuh, biar musuh itu senantiasa menanggung beban berat di pundaknya, adalah abaikan, maafkan, sabar. Taib. Sekarang kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Yaitu annaka in afauta wa sabarta, sesungguhnya jika engkau memaafkan, engkau bersabar, kana afuka wa sabruka jundan laka ala khasmik, maka pemaafanmu dan kesabaranmu itu adalah pasukan bagimu untuk menaklukkan musuhmu. Fa inna man sabara wa afa kana sabruhu wa afuhu mujiban li dhulli aduwihi, maka sesungguhnya orang yang sabar dan memaafkan, maka kesabarannya dan pemaafannya itu mengharuskan menjadi sebab terhinanya musuhnya. Wa khawfi wa khasyatihi minan nas, takutnya ia kepada manusia. Fa innan nasa la yaskutuna anhu, karena manusia tidak akan tinggal diam tatkala melihat kezaliman. Wa isbuhun nasu fi maqamihi difa'an anhu, maka jadilah manusia seakan-akan berada pada posisinya, posisi orang yang terzalimi, sehingga mereka akan membela dirinya. Wa munafahatan wa dzabban wa intisaran, melindungi, mempertahankan dan menolongnya, lahu biduni an yatluba minhum, tanpa perlu si terzalimi ini meminta. Ya, apalagi kalau meminta tolong ya, tentu orang akan semakin menolong dirinya tanpa meminta pun. Kalau ada orang yang berbuat zalim tapi yang dizalimi dia, manusia melihat mereka, pasti akan mendatangi orang yang zalim tadi. Membela siapa? Membela orang yang terzalimi. Wa inna ma nala dzalika bisabrihi, sesungguhnya ini bisa diraih dengan kesabarannya. Wa ihtimalihi wa affihi, dengan dia menahan diri dan memaafkannya. Fa huwa yurithu man adzaka dzullan, maka ini mewariskan kepada orang yang mengganggumu kehinaan. Malu dia dilihat oleh segitu banyak manusia kalau dia telah berbuat zalim, maka yang hina itu yang zalim. Wa yuksibuka minan nasi a'wanan wa ansaran wa jundan, maka sabar ini menjadikan dirimu ya ditolong dan dibela oleh manusia. Wa jundan yuhayyi'uhumullahu subhanahu wa ta'ala, dan pasukan yang Allah gerakkan mereka untuk menolongmu, laka difa'an anka wa saddan li adza man adaka, ya, membela dirimu dan mencegah gangguan dari orang yang mengganggumu. Taib, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, intinya sabar itu pasukan terkuat kita untuk mengalahkan musuh. Jadi kalau kita sabar, justru kita akan semakin bisa mengalahkan musuh kita, semakin bisa menghinakan musuh kita. Selanjutnya, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, at-tasi'a asyar, yang ke-19, annahu idza afa an khasmihi ista'arat nafsu khasmihi annahu fawqahu wa annahu qad rabiha alaih. Sesungguhnya apabila seseorang itu memaafkan dari musuhnya, maka jiwa musuhnya ini akan merasa orang yang terzalimi ini berada di atas dirinya, dan ia akan merasa bahwasanya orang yang terzalimi ini qad rabiha alaihi, telah mengambil keuntungan darinya. Fala yazalu yara nafsahu dunahu, maka senantiasa ia akan merasa dirinya itu di bawah orang yang terzalimi. Wa kafa bihadza fadlan wa syarafan lil afi, maka cukuplah ini sebagai keutamaan dan kemuliaan bagi orang yang memaafkan. Taib, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Syekhul Islam menjelaskan suatu hakikat permasalahan. Orang yang berbuat zalim, kenapa sih ia berbuat zalim? Paling tidak pasti karena ada sakit hati. Paling tidak ada rasa jengkel.
Contoh kepada kita, kalau seandainya orang yang berbuat zalim itu merasa lebih tinggi dibandingkan dengan kita, maka nggak mungkin dia mau capek-capek mengganggu kita. Maka dia akan mengeman-eman. Apa mengeman-eman ini bahasa Indonesianya? Dia akan merasa sayang dengan mulutnya, dengan tangannya. Perhatikan dengan cermat. Kalau ada orang besar, orang mulia, lalu dihina oleh orang yang hina, oleh orang yang rendah, apakah akan ditanggapi? Ya, zaman sekarang ada istilah haters gitu ya, para pembenci. Orang yang top, orang yang punya pamor, orang yang terkenal, tidak akan mungkin sudi untuk membalas setiap yaitu celaan dari haters. Kenapa? Dirinya mulia, dirinya terhormat, tak sudi dirinya untuk menanggapi ocehan orang-orang kelas rendah. Maka ketika ada orang yang menzalimi, orang yang mengganggu, maka pada hakikatnya dia ini orang yang rendah, sehingga perlu untuk mengusik, mengganggu eksistensi orang yang akan diusiknya. Contoh kita nih, kita dizalimi, kita dicela, kita dihina, kita dianiaya, menunjukkan bagi dia diri kita ini memiliki pengaruh. Kalau diri kita nggak ada pengaruh bagi si dia nggak akan mau meluangkan waktunya untuk ngurusi kita. Tapi begitu kita diganggu, dicela, diomelin, berarti diri kita ini berharga bagi dirinya. Nah ini ya, apa yang saya pahami dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kalau kita memaafkan, maka justru orang yang menzalimi kita akan semakin merasa kalau kita ini ada di atasnya, dia ada di bawah kita. Maka perlu untuk diusik. Ya. Jadi sekali lagi sederhana. Orang kalau tidak yaitu merasa orang yang lain itu memiliki pengaruh di dalam hati, nggak akan mungkin diusik, nggak akan mungkin yaitu direken bahasa Jawanya, ditanggapi, nggak akan. Tapi kalau orang sudah berani ganggu kita, sudah berani mencela kita, sudah nekat untuk yaitu menganiaya kita, itu tandanya kita tinggi di hadapannya, kita memiliki nilai bagi dirinya. Nah dengan itu hendaknya kita sabar. Kenapa? Karena kita sudah berada di posisi tinggi daripada dia. Semakin dia cela kita, menunjukkan kalau dia semakin rendah bagi diri kita. Tapi kalau kita membalas, kita akan sama dengan dia. Nah ini, semakin kita membalas, kita akan semakin selevel dengan dia. Tapi kalau kita diusik, berarti menunjukkan kita sedang berada di atasnya. Kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Kafa fadlan wa syarafan lil afwi, cukuplah ini keutamaan dan kemuliaan yaitu sikap memaafkan. Annal afiya 'anin nas, bahwasanya orang yang memaafkan manusia fi adahum, dalam gangguan mereka, lahu, kepadanya, tastashiru nafsuhu annahu fawqa khasmihi, maka dirinya, jiwanya akan merasa bahwa orang yang diganggu tadi itu lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan musuhnya. Wa a'la minhu, lebih tinggi darinya. Lianna hadza fil haqiqati izzun wa rif'atun, karena sesungguhnya secara hakikat ini adalah kemuliaan dan ketinggian. Kama taqaddama ma'ana fi hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah berlalu yaitu bersama kami dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Beliau bersabda, "Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzat." Ya, "Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan." Tidaklah Allah menambahkan seorang hamba sifat maaf melainkan akan semakin menambah kemuliaannya. Fahada anfa'u lil 'abdi wa 'a'zamu fi makanatihi. Maka ini lebih bermanfaat bagi seorang hamba dan lebih agung bagi kedudukannya, wa maqamihi, dan posisinya, min an yantaqima mimman adahu, daripada ia membalas orang yang mengganggunya. Pertahankan posisi Anda. Ketika Anda dizalimi berarti musuh Anda telah memposisikan Anda di atas dirinya sehingga perlu untuk diusik. Ya, bahasa Jawanya sehingga perlu untuk dicutik supaya turun. Kalau kita turun lalu kita meladeni, ya berarti kita sudah setara dengan dirinya. Ya, tapi kalau dia mengusik kita, kita sabar, kita tenang, kita cuekin, maka dia akan semakin merasa rendah di hadapan kita. Kita akan semakin tinggi nilainya di sisinya. Belum lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian ini akan semakin memotivasi kita untuk menjadi pribadi penyabar. Taib. Dan akhirnya kita masuk pada tips yang terakhir, yaitu yang ke-20. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala al-ishrun, yang ke-20. Annahu idza afa wa safaha kanat hadhihi hasanatan. Bahwasanya apabila ia memaafkan dan mengampuni, maka ini adalah suatu kebaikan. Fatuwallidu lahu hasanatan ukhra, maka kebaikan yang tadi akan melahirkan kebaikan berikutnya. Wa tilkal ukhra tuwallidu lahul ukhra, dan kebaikan berikutnya akan melahirkan kebaikan yang berikutnya lagi. Terus menerus, wa halum majaran, terus menerus. Fala tazalu hasanatuhu fi mazid, maka senantiasa kebaikannya ini akan bertambah. Fa inna min thawabil hasanati al hasanata, karena sesungguhnya di antara balasan dari kebaikan adalah kebaikan. Ya, hal jazaul ihsani illa al ihsan, dan tidaklah balasan kebaikan melainkan kebaikan. Kama anna min iqabis sayyiati as-sayyi'ata ba'daha, sebagaimana bahwasanya di antara hukuman bagi suatu keburukan adalah keburukan yang setelahnya. Ya, kita ambil satu hadis Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'ah. Barang siapa yang mencontohkan di dalam Islam contoh yang baik, maka ia akan mendapatkan kebaikan, pahala darinya. Ya, dan ia juga akan mendapatkan pahala dari orang yang ikut mengamalkannya. Tidak akan mengurangi kebaikan mereka sedikit pun juga. Kita ambil contoh. Ada orang yang terzalimi lalu dia bersabar. Dan saat itu mungkin ada jutaan berlebihan kayaknya, puluhan atau mungkin hitungan jari, 5 orang melihat suatu kezaliman. Lalu ternyata orang yang dizalimi ini senyum, memaafkan, mendoakan, menahan diri, bersabar. Taib. Apa yang terjadi setelahnya? Bisa jadi ini akan direkam oleh orang-orang yang melihatnya. Masya Allah, ada ya orang yang sesabar ini. Lalu ia renungkan, lalu ia menghadapi hal yang sama. Ia teringat, saya pernah ketemu orang yang dizalimi begitu dahsyatnya tapi sabar. Ya sudahlah, saya akan meniru dia. Satu orang meniru sabar atas apa yang disaksikan dirinya. Ya, menjadi sabar atas apa yang dilihat oleh mata kepalanya berupa kesabaran kita misalnya.
Sudah berapa kebaikan ini? Sudah 2 kebaikan. Kebaikan yang pertama, kita sabar. Sabar itu kita dapat 1 kebaikan. Dan ternyata sabar kita ini dicontoh oleh orang yang lihat. Di antara 5 orang yang lihat misalnya, katakanlah cuma 1 yang mencontoh kesabaran kita. Lalu tatkala dia dizalimi, dia sabar karena melihat kesabaran kita, berapa yang lihat? Belum lagi kalau ternyata orang yang zalim tadi bertaubat, minta maaf kepada kita, dan dia mencontoh kesabaran kita. Lalu tatkala dia dizalimi, dia ingat kita, dulu saya pernah menzalimi orang tapi dia sabar, maka sekarang saya juga harus sabar. Masya Allah. Ya, 1 contoh kehidupan yang disaksikan berupa kesabaran, lalu ini bisa menyebar begitu luas. Ibarat virus ya, tapi ini virus yang baik. Virus kebaikan, virus yang baik. Ya. Dan dalam hal ini kita mencontoh Rasulullah SAW. Betapa baiknya, betapa manfaatnya kesabaran yang beliau lakukan, yang tertulis di dalam hadis-hadis Nabi. Kita baca, Nabi nggak pernah marah kalau untuk urusan pribadinya. Lalu tatkala kita menghadapi masalah, kita pun mengamalkan hadis Nabi. Kesabaran Nabi merupakan kebaikan bagi Nabi, merupakan kebaikan bagi para sahabat radhiyallahu anhum yang mencontohnya, merupakan kebaikan bagi kita. Enggak tahu sudah berapa banyak pahala yang akan mengalir kepada Rasulullah SAW dengan sebab pencontohan rasa sabar beliau. Nah sekarang gantian, kita yang coba sabar agar orang-orang yang melihat kita bisa mencontoh kita. Dan nanti silakan panen pahalanya di akhirat, asalkan kita ikhlas di dalam menahan diri kita, di dalam kesabaran kita. Jadi 1 kesabaran adalah 1 kebaikan, dan ini akan berlipat-lipat terus menerus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal menikmati hasilnya nanti di akhirat. Wa rubbama kana hadza sababan linajatihi. Ini masih ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dan bisa jadi ini adalah sebab keselamatannya, wa sa'adatihi, kebahagiaannya, al-abadiyati, yang abadi. Fa idzan taqama wa intasara zala dzalik, tapi kalau dia membalas, dia membela diri, maka akan hilang kesempatan baik tersebut. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah penjelasan akhir dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. 20 tips agar kita menjadi pribadi penyabar yang bisa menolong kita menjadi pribadi penyabar atas gangguan manusia. Ya, jadi yang terakhir, ingat, sabar itu 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan kalau Allah berkehendak akan bisa dilipat gandakan tanpa batas. Ya, 1 kebaikan yang kita contohkan, lalu dicontoh oleh orang yang melihat kita, lalu dicontoh oleh orang lain yang melihat orang yang melihat kita, enggak ada batasnya, maka pahala akan mengalir. Makanya Syekhul Islam mengatakan bisa jadi ini adalah sebab keselamatan dan kebahagiaan abadi, pahala terus mengalir, yang disebutkan dengan apa? Yaitu ilmu yang bermanfaat. Ya, kita mencontohkan suatu ilmu, suatu sikap, lalu umat melihatnya dan mencontohnya. Nah, tapi seandainya kita membalas, akan hilang kesempatan baik tersebut. Taib. Dan sekarang kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizallahu taala, sekaligus penutup yang akan beliau sampaikan. Ai annal afwas was-safha, bahwasanya memaafkan dan mengampuni hasanatun adalah suatu kebaikan min hasanatil abdi, dari kebaikan-kebaikan hamba. Wa min thawabil hasanati, dan di antara balasan dari 1 kebaikan, al hasanatu ba'daha, adalah 1 kebaikan setelahnya. Wa idza wujidatil hasanatu nadat ukhtaha, dan apabila telah didapatkan 1 kebaikan, maka kebaikan ini akan menyeru saudara-saudaranya. Maknanya kebaikan ini akan mengalirkan kebaikan yang serupa.
akan menularkan virus kebaikan yang lebih banyak lagi. Fatakatsaratil hasanatu, maka kebaikan-kebaikan itu akan semakin banyak. Watazayat lil abdi, dan akan semakin bertambah bagi seorang hamba. Bainama idan taqama li nafsihi, akan tetapi kalau ia membela dirinya, membalas untuk dirinya, fa wa ta'ala nafsi hadil hasanatil mutazayidatah, maka ia akan kehilangan dari jiwanya, dari dirinya kebaikan-kebaikan yang bertambah ini, wal khairatil mutawaliyatah, dan kebaikan-kebaikan yang berturut-turut ini. Harusnya satu kebaikan bisa melahirkan kebaikan yang banyak, tapi karena kita membalas yang ada keburukan dan keburukan. Walhasil, alhasil anna hadhihi wujuhun azimatun, ini adalah sisi-sisi yang sangat agung. Wa umurun nafi'atun, dan perkara-perkara yang bermanfaat. Maknanya 20 tips ini adalah perkara yang bermanfaat. Dzakarahal imamul humamu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yang telah disebutkan oleh imam yang mulia Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmati beliau. Tu'inul abda ala sabri ala adal khalq, yang bisa membantu seseorang untuk bisa bersabar atas gangguan manusia. Wa dzakara minal ma'anil 'azimati, dan beliau telah menyebutkan di antara makna-makna yang agung, wal lafatatil karimati, dan beberapa serpihan-serpihan manfaat yang mulia, allati yajdaru bi kulli muslimin an yata'ammalaha, yang dibutuhkan oleh setiap muslim untuk mencermatinya, wa an yufida minha, untuk memberikan faedah darinya, litakuna aunan lahu biidznillah tabaraka wa ta'ala, agar menjadi sebab, yaitu pertolongan baginya dengan izin Allah, ala hadas sabr, untuk bisa bersabar, wa tahqiq hadal maqam al-azim, dan untuk merealisasikan yaitu posisi kedudukan yang agung ini. Ya, 20 tips agar menjadi pribadi penyabar. Fajazallahu hadal imama khairal jaza. Kemudian Syekh Abdul Razak mendoakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka semoga Allah membalas imam ini dengan sebaik-baik balasan ala hadan nushi, atas nasihat ini, wa hadal bayani, atas penjelasan ini, wa nas'alullahal karima, kita memohon kepada Allah yang maha mulia, an yanfa'ana ajma'ina bima 'allamana, agar Allah memberikan manfaat kepada kita semua dengan apa yang telah Allah ajarkan kepada kita. Hakikatnya Allah yang telah mengajarkan Syekhul Islam. Syekhul Islam mengajarkan kepada kita atas izin Allah. Maka kita minta kepada Allah agar memberikan manfaat dari apa yang telah kita pelajari. Wa an yazidana ilman, semoga Allah menambahkan kita ilmu yang bermanfaat. Wa an yusliha lana sya'nana kullahu, semoga Allah memperbaiki seluruh urusan kita. Wa an la yakilana ila anfusina tarfata ain, dan semoga Allah tidak memasrahkan yaitu kepada diri kita sekejap mata pun. Jangan sampai Allah menyerahkan urusan ini kepada kita sepenuhnya sekejap mata pun. Wa usi fil khitami biwasiyataini. Kemudian Syekh Abdul Razak yaitu memberikan wasiat di dalam ikhtitam, penutup risalah ini dengan 2 wasiat. Al-ula, wasiat yang pertama, takhussu kulla wahidin minna fi khassati nafsi. Wasiat yang pertama khusus pada setiap kita. Ya, khusus kita arahkan kepada setiap jiwa kita. Mohon para pemirsa yang menyimak kajian ini cermati wasiat Syekh Abdul Razak dengan sebaik-baiknya. Ini untuk kita semua. Masing-masing kita tunjuk kepada diri kita. Jangan lihat ke orang lain. Jangan jadikan ini sebagai bahan untuk orang lain. Ya, diri kita dulu. Kalau kita dizolimi lalu kita serahkan, nih, ini lihat ini. Lihat kajiannya. Jangan, kita dulu. Kita yang butuh nasihat dulu. Ya, kita yang butuh nasihat dulu. Arahkan itu kepada kita. An yu'idan nadhara fi hadhil umur al-ishrin. Ya, silahkan Anda menyaksikan ulang perkara yang 20 ini. Gampangnya suruh ngaji lagi. Alhamdulillah kajian kita direkam dan bisa diakses. Ya, silahkan nanti insyaallah akan di-share oleh teman-teman rekaman yang ada mulai edisi pertama sampai edisi yang terakhir ini insyaallah.
an yu'idan nadhara fi hadhil umur. Atau kalau sudah bisa baca kitab, baca sendiri kitabnya. Nih. Ya, dibaca sendiri kitabnya. Bisa di-download di halaman resminya Syekh Abdul Razak dan sudah tercatat di link kajian kita insyaallah. Ya, siapa yang butuh nanti silakan kirim komen, nanti insyaallah akan disampaikan link video kajian. Afwan, link kitab yang dikaji. Kalau nggak bisa baca kitab, ya silahkan melihat kajian ini dari awal dengan rekamannya. 6. Allati dzakaraha rahimahullahu taala. 20 perkara yang sudah disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah. Wa an yata'ammalaha bi anatin, hendaknya ia mencermati dengan seksama. Wa husni tafahumin laha, dan pemahaman sebaik-baiknya. Ya, kalau bisa setiap tips kita cermati dengan seksama. Ya. Dan jujur saja sebenarnya kajian ini terasa sangat singkat. Ya, saya tidak terlalu banyak memberikan catatan, memberikan tambahan, meskipun mungkin ucapan saya juga terlalu banyak. Tapi paling tidak, ya butuh kecermatan. Ya, butuh kecermatan. Setiap tips, setiap kalimat sangat memiliki faedah kalau kita mau tenggelam di dalam mencermatinya. Hatta tatamakkana min nafsihi. Mengapa butuh kecermatan di dalam mempelajari 20 tips ini? Agar 20 tips ini menghunjam di dalam jiwanya. Wa tata'ammaqa fi qalbihi, agar merasuk di dalam hatinya. Litakuna mu'inatan laha biidznillah tabaraka wa ta'ala, agar ini bisa benar-benar menjadi penolong baginya dengan izin Allah ala hada sabr, untuk meraih kesabaran ini. Ya, intinya kajian ini mendorong kita untuk menjadi pribadi penyabar. Sabar itu teorinya gampang. Ya, kita bisa bicara tentang sabar. Tapi kalau nggak dilatih, kalau nggak diingatkan, bisa lepas semuanya. Maka dari itu dengan kita mencermati satu demi satu, kalimat demi kalimat, semoga semakin menolong kita menjadi pribadi penyabar. Yang awalnya kita suka emosi, paling tidak berkurang emosinya. Baca lagi, ya, dibahas lagi, direnungkan lagi, berkurang lagi emosinya. Yang sudah sabar semoga menjadi semakin lebih sabar, agar merasuk dalam hati. Litakuna mu'inatan laha. Naam, walitastahdiraha fil maqamatil lati yahsulu lahu fiha adal khalq. Agar apa? Nanti ketika kita mendapatkan gangguan manusia di dunia real, ya, kajian ini langsung muncul di dalam ingatan kita. Liyastahdiraha, ya, agar hadir. Kita bisa menghadirkan yaitu kedudukan yang agung ini, ya, allati yahsulu lahu fiha adal khalq. Tatkala kita benar-benar mendapatkan gangguan dari manusia. Sekarang mungkin kita duduk manis di rumah, enggak diganggu siapa-siapa. Saya, Anda mungkin saat ini sedang meluangkan waktunya santai di rumah, tidak mendapatkan gangguan dari siapapun. Tapi ingatlah, suatu ketika tatkala Allah uji kita dengan gangguan manusia, bagaimana kita menghadapinya? Kalau kita sudah pernah mengkaji, paling tidak ada yang nyantol bahasa Jawanya. Ada yang nyangkut 1, 2, 3. Oh ya, sabar itu manfaatnya ini. Sabar. Dari 20 ini masa nggak ada yang nyantol sih? Keutamaan sabar. Ya, hal-hal yang bisa memotivasi kita untuk sabar. Masa nggak ada yang nyantol? Kalau nggak ada yang nyantol, ulang lagi. Bersihkan dulu hati kita supaya kita bisa menerima nasihat yang sangat indah ini. Litatahaqqaqa hadhil ma'anil jamilatul lati dzakaraha rahimahullah taala, agar benar-benar makna yang indah ini bisa kita realisasikan yang telah disebutkan oleh Syekhul Islam. Wal faidatul marjuwatu tamatu biiznillah, dan agar faedah yang diharapkan ini sempurna dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini
nasihat yang pertama. Jadi intinya, wahai para pemirsa, ayo kita lihat diri kita, kita ulang-ulang terus nasihat ini agar kita bisa menjadi pribadi yang penyabar. Ats-tsaniyah, yang kedua. Nasihat yang kedua. An-nahrisa ala nashri hadhil fawaidil azimah. Hendaknya kita semangat untuk menyebarkan faedah yang agung ini. Wa wasailun nashri qad tanawwa'at. Terlebih sarana-sarana penyebaran ilmu sekarang bermacam-macam. Alhamdulillah. Ya, mungkin inilah salah satu saya memilih materi ini untuk dikaji meskipun melalui yaitu akses internet. Ya, saya ingin mendapatkan manfaat dari menyebarkan kebaikan ini. Bisa jadi ada di antara kawan-kawan sekalian yang mendapatkan manfaat dari kajian kita, lalu ia bersabar atas gangguan manusia, saya ikut dapat pahalanya, alhamdulillah. Dan juga untuk mengamalkan wasiat dari Syekh ini, sebarkan kebaikan ini. Minal wasail elektroniyah, baik itu berupa sarana elektronik, wal waraqiyah atau tulisan, ya mencetak kitab ini silakan. Ya, setahu saya Syekh Abdul Razak memiliki halaman resmi website yang kitab-kitab beliau diperbolehkan untuk diunduh dan diperbanyak asal bukan untuk komersil. Ya, saya sendiri secara pribadi mengambil kitab ini dari website beliau, lalu saya fotokopi, saya cetak sendiri untuk pribadi. Ya, silakan teman-teman sekalian perbanyak, kaji, meskipun bukan dengan saya, dengan ustadz yang lain silahkan. Atau kalau mau mengusulkan kepada ustadz-ustadz yang ada di tempat antum, ustadz tolong bahas ini, ya, bagaimana kita supaya menjadi orang yang sabar. Karena gangguan manusia itu akan senantiasa yaitu menghampiri kita. Kita butuh apa? Pelindung. Dan pelindungnya adalah sabar. Fa innad dala 'alal khairi ka fa'ilihi. Karena sesungguhnya orang yang menunjukkan kebaikan seperti ia melakukan kebaikan itu sendiri. Kama qala nabiyuna al-karim sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah dikatakan oleh nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Walinushima minal haddi an tazayudi syurur. Demikian pula semoga kita bisa memiliki saham andil untuk menghentikan bertambahnya keburukan wal udwan dan permusuhan bainal muslimin, di antara kaum muslimin. Wabillahi wahdahu taufik, dan kepada Allah lah kita meminta taufik. Ya, jadi di antara manfaat kitab ini, kajian ini disebar, meminimalisir permusuhan antara kaum muslimin. Mungkin ada di antara rekan-rekan kita sedang berseteru, sedang bermusuhan. Coba disuguhkan kajian ini, lalu mereka akan mengambil pelajaran, lalu mereka akan damai, mereka akan saling maafkan. Maka kita yang hanya sekedar menunjukkan jalan kebaikan, mudah-mudahan juga mendapatkan kebaikan. Dan yang terakhir, kata Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala, wa akhtimu bida'awatin katsiran, dan aku tutup dengan doa katsiran makana yakhtimu biha rahimahullahu ta'ala, dengan doa yang sering ditutup oleh yang digunakan Syekhul Islam Taimiyah. Artinya Syekhul Islam sering menutup materi atau risalahnya dengan doa ini. As'alullahal azima, aku mohon kepada Allah yang Maha Agung, an yahdiyana, agar memberikan hidayah kepada kita, wasaira ikhwanina, kepada seluruh saudara-saudara kita, siratal mustaqim, jalannya yang lurus, siratal ladzina an'amallahu alaihim, jalannya orang-orang yang Allah berikan kepada mereka nikmat, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, dari kalangan para nabi, orang-orang siddiq, orang-orang yang mati syahid, orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong kita, pelindung kita. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Taib. Para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini adalah akhir dari kajian kita, tips menjadi pribadi penyabar, yang kita ambil dari risalah yang sangat bermanfaat yang berjudul Al-Umurul Mu'inah ala Sabri ala Adzal Khalq. Perkara-perkara yang bisa menolong kita untuk sabar atas gangguan manusia. Mudah-mudahan ini bermanfaat.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.